Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Joshua Rusyad dari Prodi Informasi kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabling untuk kabel UTP. Langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama itu ada pengertian UTP. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Lalu, fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Air Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang dari 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Yang ketika kita menuju ke kategori UTP, di sini ada tabel macam-macam kategori UTP ya. Ada kategori 1 sampai 7. Yang membedakannya adalah kecepatannya, di mana kategori 1 hanya mampu mentransfer data secepat 1 Mbps. Sedangkan kategori 7 sudah bisa mentransfer data hingga 10 Gbps. Lanjut lagi kita ke fungsi tiap warna pada UTP. Yang pertama, untuk fungsi warna oranye, putih orange, hijau, dan putih itu sama ya, untuk menghantar paket data atau media sebagai penghantar ke paket data. Lalu biru dan biru putih itu juga sama, yaitu untuk menghantarkan paket suara. Dan yang terakhir ada coklat bersama putih coklat, yaitu berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Kita masuk ke susunan kabel pada UTP. Yang pertama ada kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyesuaian yang berbeda tiap ujung konektor. Tiap tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, atau hub dengan hub. Ini susunannya. Lalu kita ke kabel straight taft. Untuk kabel tipe straight taft memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight taft biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Ini gambar untuk konektornya. Lalu kita masuk ke kelebihan kabel UTP. Kelebihan kabel UTP yang pertama itu ada proses instalasi terbilang cukup mudah, harganya relatif terjangkau, ukuran kabel serta konektornya kecil, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, perawatannya itu mudah. Lalu kita menuju kekurangan kabel UTP. Kekurangan kabel UTP yang pertama adalah jarak kabel yang hanya mencapai maksimal 100 meter ya. Lalu yang kedua ada proses transmisi atau pengiriman data yang lambat, rentan terhadap gelombang elektromagnetik, lalu mudah diserang atau disadap. Dan yang terakhir ada harus sadap pipa plastik agar fungsi kabel menjadi lebih maksimal. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan mensimulasikan penyusunan kabel UTP. Nah, di sini saya akan mensimulasikan cabling untuk UTP. Yang pertama kita akan menyusun untuk strike A ya. Langsung saja kita ke training mode. Kita pilih tab to start. Kita gunting terlebih dahulu. Lalu kita rapihkan terlebih dahulu kabelnya. Nah, penyusunan untuk cabling strike A ini yang pertama itu ada hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, dan coklat. Langsung kita susun saja. Pertama hijau putih, hijau, orange putih, lalu kita pilih biru, lalu biru putih,
lanjut ke orange, coklat putih, lalu coklat. Dan kita selipkan konektor RJ45. Lalu kita eratkan menggunakan tang crimping ya. Lalu kita tinggal tes saja. Nah, udah. Selanjutnya kita akan melakukan ke susunan untuk cross. Nah, selanjutnya kita akan melakukan untuk cross cable ya. Nah, lanjut. Sekarang kita menuju ke cross eye. Susunan cross eye itu ada orange putih, orange, hijau putih, coklat, hijau, biru, dan biru putih yang terakhir. Langsung kita masuk ke training mode. Terus start. Nah, seperti biasanya pertama-tama kita harus memotong kabelnya menggunakan gunting dan merapikannya menggunakan tangan. Lalu kita susun. Pertama ada orange putih, lalu orange, lalu ada hijau putih, lalu hijau putih ada coklat putih, lalu coklat lagi, kemudian hijau, biru, dan yang terakhir ada biru putih. Lalu kita pasang konektor RJ45 nya. Nah, lalu kita gunakan tang crimping dan kita cek ya, akhirnya cross ya. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.